warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aisyah Amalia Mumtaz, dan masih dalam tema kita tentang memainkan pikiran alam bawah sadar kita ya, unconscious mind. Yang pastinya kalau dalam topik saya selalu saya akan mengcombine gitu dengan zikrullah ya, sesuai dengan agama yang saya anut ya. Tapi kali ini adalah saya ingin membahas tentang masalah gimana sih cara menyadari alam bawah sadar kita itu sedang berproses gitu. Kemudian bagaimana cara mempertajam sistem kerja alam bawah sadar kita ya, gitu ya. Pada dasarnya pikiran bawah sadarlah yang mengendalikan semua perilaku kita. Hampir 100% kegiatan yang tidak memerlukan pemikiran, yang otomatis, yang spontan itu merupakan proses bawah sadar. Intuisi, ilham, mimpi itu semua berasal dari pikiran bawah sadar, termasuk pengendalian dari sistem tubuh kita. Salah satu contoh kebiasaan seperti pada saat kita bangun pagi, apakah kita bisa menyadari atau mengingat kaki mana yang menginjak lantai duluan tadi pagi. Nah, karena kebiasaan itu kita melakukannya tanpa kehadiran pikiran sadar kita. Ini adalah salah satu bentuk dari proses bawah sadar yang sederhana. Contoh lain yaitu kita bisa mengemudikan mobil tanpa harus memikirkan bagaimana cara memindahkan persneling, rem, dan gas. Dan reaksi kita pada saat kita harus rem mendadak. Nah, jika itu dilakukan oleh pikiran sadar, kita pasti menabrak dong ya. Nama pikiran bawah sadar itu juga dikenal dengan pikiran tidak sadar. Itu sendiri menunjukkan bahwa pikiran sadar itu tidak menyadari apa yang dilakukan atau diproses oleh pikiran satunya. Karena itulah pikiran yang satu ini disebut pikiran bawah sadar. Yang bisa kita lakukan untuk menyadari apa yang bawah sadar bisa berikan pada kita adalah menenangkan diri. Ide, ilham, dan intuisi pun hanya akan muncul ketika kita tenang. Kita bisa meningkatkan kesadaran pada pikiran bawah sadar kita itu dengan meditasi, zikir, maupun doa. Melatih diri menyadari setiap tindak tanduk yang kita lakukan yang selama ini terjadi tanpa perlu proses pemikiran sadar kita, seperti menyadari langkah kaki bawah sadar. Dalam kejadian sehari-hari, contohnya begini. Pernahkah kalian bertemu dengan teman lama? Namun Anda sungkan mau bertanya siapa namanya ya? Pasti pernah seperti itu kan? Jadi Anda terus bertanya dalam hati gitu. Ya kan? Jadi Anda terus bertanya dalam hati. Siapa namanya berkali-kali kan gitu. Apakah Anda mendapatkan jawabannya? Tidak. Karena semakin sering kita bertanya, terutama untuk sesuatu yang memerlukan ketenangan dan sedikit waktu bagi pikiran bawah sadar itu untuk menemukan jawabannya, maka sama saja kita tidak memberikan ruang kerja kepada bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu sibuk menerima pertanyaan dari kita. Kemudian Anda pun berpisah dengan teman Anda juga tidak lagi bertanya siapa namanya. Nah, dalam kondisi ini pikiran bawah sadar memiliki waktu untuk mencari jawaban yang Anda butuhkan. Kemudian namanya muncul, oh namanya si Chelsea, itu nama teman Anda muncul. Nah, untuk mempertajam prosesnya, masukkan data-data yang banyak dan relevan. Itulah mengapa seorang ahli ya, orang yang melakukan apa yang ia lakukan puluhan ribu jam memiliki intuisi yang sangat tajam, karena ia terus-menerus memasukkan data-data, kejadian-kejadian, situasi-situasi yang spesifik, dan itu semua disimpan di bawah sadarnya. Dan saat ia membutuhkan, pikiran bawah sadar itu akan memberinya referensi. Jadi seperti itu. Nanti untuk episode berikutnya saya akan jelaskan dengan topik-topik yang dalam konteks yang sama, tetapi dalam cerita-cerita yang akan berbeda, trik-trik yang berbeda pula. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kali ini kita ada dalam situasi lebaran yang dimana kita masih dalam wabah COVID, saya tetap ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal saya dan amal kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.